Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Selsa Ramadhani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025, bidang studi ilmu pengetahuan alam di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 12172521574. Pada hari ini tanggal 28 November 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi perubahan fisika dan perubahan kimia di kelas 7A di SMP Negeri 20 Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa pimpin doa? Satu orang? Ya, silakan pimpin teman-teman. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Sebelum kita masuk pelajaran, ibu absen dulu satu-satu ya. Oke, Adi Maiza, Aisyah Putri, Andi Muhammad Arkan. Oh iya, satu orang yang sakit. Sebelumnya kita doakan dulu teman kita supaya cepat sembuh. Sebelum kita masuk lagi materi, kita menyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Satu orang sekali maju ke depan. Berdiri. Ayo berdiri semuanya ya. Ayo. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bantu waktunya. Makan dulu. Semuanya biar kita semangat, kita speaking dulu sekali ya. Oke. Ayo berdiri semuanya. Jangan lakukan tepuk semangat. Oke. Dalam hitungan 3 kita lakukan tepuk semangat. 1, 2, 3. Sekali lagi yang semangat ya. 1, 2, 3.
yang mau Ibu bawakan itu perubahan fisika kimia. Ada yang tahu apa itu perubahan fisika kimia? Kalau perubahan fisika? Ada yang tahu apa itu perubahan fisika? Ada yang masih ingat apa itu perubahan fisika? Angkat tangan. Satu orang? Ada? Ya, perubahan fisika itu perubahan yang tidak disertai dengan perubahan zatnya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu biar kita bisa mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau perubahan kimia. Sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika berkaitan dengan penampakan atau sifat fisiknya, sementara sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang terjadi pada zat tersebut. Seperti sifat fisika itu ada pada es batu. Dan kenapa? Lele. Kalau yang kedua itu warna. Terus larutan. Apa yang contohnya? Gula. Kalau daya hantar listrik dan kemagnetan. Sementara di sifat kimia itu yang pertama itu mudah terbakar, yang kedua busuk dan asap, yang ketiga berkarat, dan yang keempat mudah terbakar. Terus beracun. Perhatikan, di sini ada gambar potongan kertas dan kertas yang dibakar. Manakah yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia? Yang mana termasuk perubahan fisika? Yang mana? Yang kertas yang terpotong. Sementara yang perubahan kimia itu kertas yang dibakar. Kenapa bisa ini disebut dengan perubahan fisika? Karena apanya? Karena kalau apanya yang berubah? Fisiknya dari yang utuh menjadi terpotong-potong. Sementara kalau perubahan kimia itu yang kertas terbakar, kenapa? Apanya yang berubah? Dari kertas yang utuh menjadi abu. Ya, perhatikan lagi ya. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru dan hanya sementara. Ada yang bisa sebutkan satu contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Kasih kencang suaranya. Es batu. Kenapa es batu? Karena mudah meleleh. Kalau perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari ada? Besi berkarat. Iya. Lihat perubahan fisika karena wujudnya. Yang di sini dari padat menjadi cair apa namanya? Mencair. Dari cair menjadi padat disebut? Iya. Kalau dari padat ke gas, apa namanya? Dari padat ke gas namanya menyuplir. Sementara dari gas ke padat itu namanya mengkristal. Dari cair ke gas, dari gas ke cair. Satu contoh dari gas ke cair apa? Ada yang bisa tahu? Dari apa? Embun. Kalau dari cair ke gas? Air mendidih. Iya, kalau kita masak air kan pasti ada uap-uapnya kan? Iya. Kalau dari padat ke gas,
disebut menyublin. Satu contohnya itu apa? Ada yang tahu? Dalam kehidupan sehari-hari? Hah? Kapur? Kenapa kapurnya? Kapur barus. Iya, kenapa kapur barus? Lama-kelamaan dia jadi habis. Oke. Kalau perubahan fisika karena bentuknya, di sini ada kopi yang ditumbuk. Kalau kopi yang ditumbuk menjadi serbuk, itu masih disebut kopi atau tidak? Masih. Jadi dia berubah hanya bentuknya. Iya. Di sini ada juga kertas yang digunting-gunting. Ini kertas yang digunting masih bentuk kertas atau tidak? Masih. Hanya ukurannya berubah. Oke. Perubahan fisika karena perubahan ukuran. Di sini kan ada sendok. Sendok itu terbuat dari aluminium. Ini aluminiumnya masih utuh, dibentuk menjadi sendok atau dibentuk menjadi panci dan sebagainya. Oke. Perubahan fisika karena pelarutannya. Ada yang tahu? Fisika karena pelarutannya. Di sini ada gula yang dilarutkan, terus jeruk yang dilarutkan menjadi air jeruk. Gula yang dilarutkan dari bentuk gula menjadi air. Apalagi? Air garam. Yang kedua itu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ada yang bisa kasih contoh? Satu orang? Buah yang busuk. Dari kayak apel, kalau disimpan lama-kelamaan akan menjadi busuk. Ciri-ciri perubahan kimia. Perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Yang kedua, bersifat irreversible, di mana tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi sifat kimia itu tidak bisa perubahan kimia itu tidak bisa berubah ke bentuk semulanya. Yang ketiga, terjadinya perubahan zat atau struktur zat. Contohnya itu seperti pada saat kita membakar kue. Di sini dari kue yang mentah menjadi masak. Terus susu yang menjadi keju. Dari susu yang cair menjadi padatan keju. Ada lagi satu contoh, satu orang yang bisa sebutkan contoh perubahan kimia? Ada yang pernah tahu, yang pernah lihat tape? Pernah? Tape itu terbuat dari ubi. Karena difermentasi menjadi tape. Terus kalau di sini perubahan kimianya yang mana? Ini kembang api. Dari apa? Perubahan kimianya yang terjadi di sini apa? Iya, warnanya juga berubah. Di sini dari yang pertamanya hitam menjadi apinya warna merah. Oke, tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama adanya perubahan warna. Yang kedua terbentuknya yang ketiga terbentuknya yang keempat adanya perubahan energi dan yang kelima adanya perubahan suhu. Oke. Di sini perubahan fisika itu air yang berubah menjadi es, beras yang menjadi tepung, batu yang dipecah-pecah menjadi kerikil, kursi dari kayu, terus jeruk yang dilarutkan menjadi air jeruk. Perubahan kimia itu contohnya kembang api yang dinyalakan,
makanan basi, bersih berkarat, kayu yang dibakar menjadi arang. Ada lagi yang bisa sebutkan contohnya yang lain selain yang ada di sini? Satu orang, apalagi satu? Coba. Gula yang kenapa bisa jadi karamel? Diapakan? Dipanaskan. Di sini kita akan melakukan percobaan. Jadi ibu akan bagikan LKS ke semuanya, oke? Masing-masing kelompok kerjakan percobaannya. Nanti ibu bantu bimbing masing-masing kelompok. Oke, lihat LKS-nya ya. Lihat LKS-nya. Jadi kita mulai percobaan ini, oke? Di sini kita akan melakukan percobaan perubahan fisika dan kimia, di mana kita akan mempraktekkan itu. Ada, coba dibuka semua LKS-nya. Udah dibuka? Waktunya ini tidak banyak, jadi kita melakukannya dengan baik-baik, oke? Diperhatikan, jangan sampai ada kotoran. Nanti setelah praktikum kita bersihkan, kita rapikan lagi ya kembali. Oke. Di sini ada alat dan bahannya. Ada yang bisa sebutkan alat-alat apa yang bisa kita pakai di praktikum ini? Gunting, gula. Perhatikan langkah-langkah yang ada di LKS. Yang pertama, guntinglah sebagian kertas hingga menjadi potongan-potongan kecil. Yang kedua, bakar selembar kertas dan amati perubahannya. Yang ketiga, masukkan satu sendok gula ke dalam segelas air, kemudian diaduk. Yang keempat, ambil gula dengan sendok logam, kemudian dipanaskan. Gula yang dilakukan apa? Gula yang ayo kelompok 4 silakan presentasikan ke depan hasil penelitiannya. Yang mana kelompok 4? Ayo sini maju aja. Maju. Perhatikan teman-temannya ya. Sambil jawab LKS-nya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kertas dipotong-potong. Hasil pengamatan, kertas menjadi lebih kecil, perubahannya singkat. Yang kedua, kertas dibakar. Kertas yang terbakar menjadi abu. Itu termasuk perubahan kimia. Gula dilarutkan dalam air. Hasil pengamatan, gula perlahan harus larut di air dalam air. Perubahannya termasuk dalam perubahan kimia. Gula dibakar atau dipanaskan. Pengamatan, gula perlahan meleleh. Perubahan tersebut adalah perubahan fisika. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Ayo, kelompok 2. Silakan maju.
Kelompok 1. Ayo Irman. Perhatikan, ayo semuanya perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Kertas yang dipotong-potong akan menjadi bagian-bagian kecil. Perubahannya, jika kertas yang dibakar akan menjadi abu. Perubahannya, minyak. Gula dilarutkan dalam air akan menjadi air yang manis. Perubahannya, minyak. Gula yang dibakar atau dipanaskan akan mencair menjadi karamel. Perubahannya tidak. Apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan memotong kertas dan membakar kertas? Kertas yang dipotong-potong akan berbentuk menjadi bagian-bagian kecil, sedangkan kertas yang dibakar akan menjadi abu. Yang kedua, bagaimana kelompok lain? Setuju dengan kelompok 1? Setuju. Oke. Jadi silakan. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, tepuk tangan semuanya. Sini. Silakan perhatikan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Percobaan 1, kertas dipotong-potong. Hasil dari pengamatan kami, ukuran kertas menjadi potongan-potongan kecil. Perubahan tersebut ialah perubahan fisika. 2. Kertas dibakar. Kertas dibakar berubah menjadi abu. Perubahan tersebut adalah perubahan kimia. Gula dilarutkan dalam air. Lama dalam air perubahannya sedikit. Perubahan gula dibakar atau dipanaskan. Hasil pengamatan gula menjadi meleleh. Perubahan fisika kimia. Oke. Yang pertama, apa perbedaan hasil pengamatan yang pada saat kertas dipotong dan dibakar? Jawaban kalian? Kalau kertas yang dipotong-potong yang awalnya semula utuh menjadi potongan kecil itu hanya melalui perubahan ukuran. Sedangkan kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu dan kertas mengalami perubahan zat. Terima kasih. Kelompok 3. Ayo maju. Yang dijawab nomor 2 ya. Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pernyataan nomor 2. Iya. Apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan melarutkan gula
ke dalam air dan memasak gula di atas sendok. Gula menjadi larutan air dan saat gula dipanaskan di atas sendok, gula menjadi gulali. Kenapa bisa gulanya menjadi karamel? Karena ada apa? Karena ada suhu panas. Yang ketiga. Pertanyaan nomor 3. Berilah contoh perubahan yang mirip dengan perubahan pada kegiatan memotong kertas dan melarutkan gula ke dalam air. Dari yang besar mengukur menjadi kecil-kecil, dari jeruk menjadi air jeruk. Ayo keempat, berilah contoh perubahan zat yang mirip dengan perubahan pada kegiatan membakar kertas dan memanaskan gula di atas sendok logam dalam kehidupan sehari-hari. Membakar kayu menjadi arang, memanaskan pasir menjadi kaca. Kesimpulan perbedaan perubahan fisika dan kesimpulan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia adalah perubahan fisika, perubahan yang tidak disertai dengan perubahan zat, tapi berubah untuk bentuk dan fisiknya. Perubahan kimia, perubahan yang disertai dengan perubahan zatnya, jadi bentuknya tidak bisa kembali lagi ke bentuk awalnya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok. Siapa yang bisa simpulkan apa itu perubahan fisika? Ayo angkat tangan. Dia yang sana. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan perubahan zat. Yang lain? Di sini aku ada pertanyaan. Aku kasih waktu 5 menit untuk jawab ini. Masing-masing perorangan. Hidup. Atau orang lagi? Gak cukup? Kenapa ini? Ayo, kenapa tidak tulis? Nah, ini ada Tadi kan kita tadi sudah lakukan percobaan. Jadi ibu minta masing-masing kelompok simpulkan apa yang kita dapat dari percobaan tersebut. Perwakilan 1 orang dari kelompok 1 kan. Jadi 1 orang saya bisa semuanya berarti. Ayo diperhatikan temannya. Aku mengetahui apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia, dan kita juga dapat mempraktikkan sebuah percobaan dari suatu perubahan kimia dan fisika. Oke, teman-teman yang semuanya. Dah, berdiri semuanya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.